Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah baik, Bu Fira. Iya, hari ini mau melakukan coach ya, Bu Iya, Ida. iya Bu. Baik, persiapan apa saja yang sudah dilakukan? Saya nanti dalam coaching saya mempersiapkan alur tirta bekasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sama Baik, kompetensi inti juga. ya. Eh, eh, Kira-kira eh, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, Bu Ida? Ingin itu Bu, bisa kehadiran penuh saya, presence saya, karena biasanya fokus saya itu terbagi. Ya, Kemudian saya juga ingin membuat pertanyaan berbobot itu. baik. Kemudian bagian kompetensi apa yang ingin dikembangkan, eh, diobservasi oleh Ibu Ida? Itu yang pertanyaan berbobot, Bu. Iya, baik. Kemudian apa tujuan indikator yang ingin dikembangkan oleh Bu Jadi Ida? ya, jadi dalam coaching saya nanti saya bisa hadir secara penuh atau presence, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti dinilai berbobot oleh Bu Fira. Baik, Itu saja, terima Bu. kasih Bu Ida. Silahkan melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malik, Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam, Beda. Apa kabarnya Pak Malik? Alhamdulillah, Bu, sehat, baik. Gimana, Bu Ida? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Malik, saya juga sehat, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Katanya Pak Malik mau ngobrol-ngobrol ya? Iya, Bu, ini sudah ada banyak yang perlu saya ceritakan. Oh, ya baik Pak Malik. Kita kan hanya punya waktu singkat nih. Kira-kira dari percakapan kita nanti, apa yang ingin dicapai oleh Pak Malik? Atau kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai oleh Pak Malik? Ya, itu, Bu, saya ini kan mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Ini sudah berjalan setengahnya ini, ya, tapi dulu itu semangat nih, di tengah-tengah ini sedikit menurun, kurang semangat itu. Kira-kira gitulah masalah saya. Oh, jadi ini intinya Pak Malik ada penurunan semangat di tengah-tengah JGP ini ya? Iya, Bu. Masalahnya kirang lebih seperti itu, ditambah lagi banyak tugas-tugas lain dan juga banyak juga tanggung jawab lain, sehingga banyak konflik kepentingan. Baik-baik, Pak Malik, saya mengerti nih. Jadi Pak Malik ini ada konflik batin karena tugas JGP, juga tugas dari sekolah gitu ya kira-kira Pak Malik ya? Iya, Bu, itu benar itu, Bu. Nah, Pak Malik, kira-kira hambatan atau gangguan apa yang dimiliki oleh Pak Malik saat ini? Sehingga membuat Pak Malik merasa ini sedang ada penurunan gitu, Pak Malik. Iya, kalau saya mungkin namanya orang ya, Bu, kadang semangat naik, kadang juga tidak bersemangat. Salah satunya ya karena tadi itu banyaknya tugas-tugas lain ya, sehingga saya nggak bisa bagi waktu, nggak bisa skala prioritas, dan saya tuh orangnya tuh nggak bisa nolak. Jadi kadang-kadang kalau dimintai apa tugas atau dimintai bantuan itu saya iya iya, nggak pernah geleng-geleng, manggut-manggut aja. Salahnya di sana, kurang Ya, baik. Ini yang bisa saya tangkap ya Pak Malik ya. Jadi kalau masalah Pak Malik seperti itu, kira-kira apa kesempatan yang dimiliki Pak Malik sekarang? gimana, Bu? Kesempatan.
Bisa Ya, diulang, Bu. apa kesempatan yang dimiliki oleh Pak Malik sekarang? Oh, Dari masalah Pak Malik itu tadi ya, ini suaranya kok putus-putus, Bu. kira-kira apa kesempatan yang putus-putus Pak ya? Sekarang bagaimana Pak? Sudah Sudah, jelas Pak sudah, Malik? sudah jelas sekarang. Halo? Halo, Bu, sudah Ah, jelas. ini saya ganti saja pertanyaannya. Malik, masalah Pak Malik sudah jelas? Sudah, Bu, sudah jelas, Bu. Ya, Ya, ini Bu. dari skala prioritasnya Pak, dari angka 1 sampai 10. Kira-kira eh, Pak Malik ini masalahnya berada di angka berapa? Masalahnya, oh ini 10 itu paling gawat, Bu. Mau menyelesaikan bagaimana kira-kira nanti Pak Malik? Kalau Pak Saya Malik dalam kondisi seperti itu. Saya maunya itu, Bu. Maunya ya tetap bisa bersemangat mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Ingin selalu bersemangat. Iya, jadi Pak Malik ingin tetap bersemangat, mengikuti guru penggerak, kemudian bisa membagi waktu dengan tugas-tugas sekolah, gitu ya Pak Malik ya? Iya, Bu. Maunya gitu. Semuanya jalan beriringan. Iya. Kira-kira Pak Malik, apa strategi yang dilakukan Pak Malik agar bisa menyeimbangkan antara tugas-tugas CGP dan tugas-tugas di sekolah itu Pak Malik? Saya itu, Bu, mulai sekarang lebih tegas terhadap diri saya. Maksudnya ya kadang-kadang kan ada orang minta tolong itu kalau memang saya eh, tidak bisa melakukannya, tidak bisa membantu ya saya menolak dengan halus karena kadang-kadang kan memang sebenarnya tugas itu bisa dibantu oleh teman yang lain. Akhirnya saya sekarang mulai tegas saja. Jadi mohon maaf Bu, saya itu tidak bisa membantu banyak. Nah, tapi caranya gini gitu, mungkin gitu. Lebih tegas terhadap diri saya sendiri. Ya, baik. Saya sudah menangkap intinya Pak Malik. Jadi Pak Malik mau tegas untuk menolak, misalnya kalau Pak Malik tidak punya waktu begitu. Iya, gitu Bu. Terus ini kira-kira ini Pak Malik, jika ada hal-hal yang seperti itu terulang lagi, bagaimana kira-kira Pak Malik mengantisipasi hal tersebut? Kalau ada yang minta tolong lagi secara mendadak gitu, Saya itu Bu, antisipasi Pak Malik bagaimana? lebih satu ya menjelaskan bahwa saya sedang ada pendidikan guru penggerak sehingga saya membutuhkan waktu lebih ya. Minimal kan kita harus tidak hanya tugas, sebenarnya kita harus memulai diri itu kan eksplorasi konsep dan lain-lain itu kan harus dilakukan sebelumnya. Nah, kadang-kadang di modul-modul akhir-akhir ini kurang maksimal saya, Bu. Jadi saya katakan ke yang minta tolong itu saya belum bisa membantu, mohon maaf. Jadi lebih baik kelihatan pahit di depan ya, tapi daripada kita memberikan janji tapi tidak selesai gitu. Jadi lebih tegas saja, Bu, mulai sekarang. Hmm, baik. Itu saya bisa menangkapnya. Berarti itu antisipasi dari Pak Malik jika masalah-masalah seperti itu datang lagi. Begitu ya Pak Malik ya? Ya, sama itu, Bu. Tidak menunda-nunda. Kadang-kadang itu saya kesalahannya itu tidak mengerjakan atau melaksanakan tugasnya itu sesegera mungkin. Biasanya saya tunda-tunda menunggu due date. Itu juga termasuk kesalahan saya selama ini. Iya, betul sekali Pak Malik. Saya setuju dengan Pak Malik jika halnya seperti itu. Jadi gini Pak Malik ya, kita
ada di akhir sesi nih. Bagaimana langkah Pak Malik selanjutnya atau tindak lanjut dari coaching kita kali ini, Pak Malik? Baik, Bu. Untuk tindak lanjut saya biar masalah ini bisa teratasi, saya akan berbicara pada diri saya sendiri bahwa saya harus berubah, saya harus tegas kepada diri saya dan juga kepada orang lain yang mau minta tolong ke saya. Yang kedua, saya harus tidak menunda-nunda, langsung mengerjakan semua sesuai dengan urutannya, tidak menunda. Dan yang terakhir, saya harus kembali ke niat awal. Jadi kita dulu kan masih bersemangat di awal-awal guru penggerak itu saya cari dulu nilai-nilai apa niat-niat saya dulu itu saya cari lagi, saya baca lagi biar lebih bersemangat. Itu Bu Ida. Baik, Pak Malik, terima kasih. Ya, bagus sekali di permasalahan Pak Malik. Itu bagus sekali Pak Malik karena tidak semua orang bisa seperti Pak Malik. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya Nah, sudah lega karena sudah ini bercerita. ya baik Pak Malik, kita sudah di akhir sesi. Terima kasih atas waktunya malam ini. Sama-sama Bu Coachingnya Ida. saya akhiri sekarang ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Ida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama Pak wabarakatuh. Malik. Ya. Ya, Bu Fira sudah selesai saya. Suaranya Bu Fira tidak terdengar, Bu. Iya. Bu Fira Iya, masih mood. Nah, sudah ini. Monggo Bu Oh Fira. ya, iya. sudah, Bu. Eh, ini lanjutan tadi ya. Iya Bu. Ya, Bu. Saya pengamat tadi ya. Ya. Iya Bu. Eh, baik, Bu Ida. Ya, Bu. Apa yang dilakukan oleh Ibu Ida setelah praktek coaching tadi? Gini, saya sudah melaksanakan tahapan-tahapan coaching dalam alur Tirta. Saya juga melaksanakan kompetensi inti tadi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan sepertinya ini, kalau menurut saya itu saya sudah mengajukan pertanyaan bobot. Ini menurut saya. Jadi, menurut Bu Fira bagaimana nanti? Baik, Bu Ida sudah melakukan semua alur tirta ya, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Ida? Yang ingin saya kembangkan nanti kira-kira ini kehadiran penuh, Bu. Saya masih terpecah fokus ini dengan suara-suara di sekitar saya. Jadi, inginnya nanti pada saat coaching lagi adalah kehadiran penuh. Itu saja, Bu Fira. Iya, baik, terima kasih Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu Ida. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semangat. Ini langsung ke skenario 2. Jadi Ya, skenario 2 Bu Fira coach, kemudian Bu Ida coachi, dan saya pengamat. Bisa kita mulai ya? Kita mulai. silakan, Pak. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya sebagai pengamat, kemudian pada
kesempatan kali ini Bu Vira sebagai coach dan Bu Ida sebagai coach. Oke, ke Bu Vira dulu. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan Bu Vira biar coachingnya ini berkualitas? Baik, Dek Malik, ini saya sudah melakukan persiapan yaitu dengan mengajukan alur pertanyaan yang berbobot. Kemudian sesuai dengan alur Tirta. Demikian Pak Malik. Kemudian untuk kompetensi coaching apa yang ingin Bu Vira kembangkan? Baik, saya ingin mengembangkan coaching ini sesuai dengan alur Tirta tadi dan istilahnya menyampaikan agar coach ini bisa menemukan solusi masalahnya sendiri. Demikian. Kemudian kira-kira bagian kompetensi apa yang ingin diobservasi, Bu? Ini saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ini insya Allah nanti dari situ akan saya gali pada coaching malam ini. Oke, sudah cukup. Silakan waktu saya persilakan untuk Bu Vira, monggo saya mulai tugas saya sebagai pengamat. Monggo Bu Vira. Terima kasih Pak Malik. Baik, Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Ini Bu Ida mau ngobrol apa nih sama saya malam ini? Begini Bu Vira, saya kesulitan membagi waktu akhir-akhir ini Bu. Dengan beberapa macam tugas sekolah, kemudian saya selain di SD juga saya sorenya ngajar dinia. Pakai itu saja Bu. Tugas-tugas CGP selama ini kan juga semakin apa itu Bu? Semakin banyak gitu Bu. Jadi saya kesulitan membagi Iya, waktu saya Bu. oke, saya paham Bu Ida ini istilahnya sekarang harus bisa multitasking ya. Terus kira-kira hambatan atau kendala apa yang paling berat dirasakan Bu Ida dari yang Bu Ida ceritakan tadi? Iya, ini datangnya dari anak-anak saya ini Bu. Anak saya kan masih kecil Bu, masih butuh saya. Jadi sering saya tinggal tugas sekolah, saya tinggal tugas CGP. Itu sebelumnya kan saya bisa kumpul-kumpul habis maghrib gitu Bu. Sekarang susah sekali Bu. Iya. Kemudian ini Bu Ida, Ya, kira-kira Bu Ida ini maunya gimana nih dari tadi yang sudah diceritakan tadi? Kira-kira kalau ada kejadian yang tidak terduga seperti yang dari cerita Bu Ida ini, apa yang kira-kira dilakukan Bu Ida? iya, begini, saya jadinya terpaksa meninggalkan salah satunya, Bu. Mungkin saya mau cuti dari dinia dulu untuk fokus pada CGP sementara waktu ini. Jadi kalau CGP selesai, saya bisa kembali lagi gitu, Bu. Jadi tidak bisa semuanya saya lakukan nih, Bu. Baik. Terus untuk tidak bisa fokus ya intinya. Iya, Nah, Bu. iya. Baik. Kemudian kalau misalnya Bu Ida tadi sama-sama penting, kemudian tapi ada yang lebih urgent. Iya. Seandainya kalau misalnya ya Bu Ida tidak meninggalkan yang urgent tadi, yang penting tadi, tapi tetap melaksanakannya urgent, kira-kira Bu Ida bisa enggak melakukannya itu? Yang kemarin sih bisa, Bu. Tapi Iya. ya sampai tengah malam itu saya baru selesai, Bu. Mengerjakan CGP, kemudian untuk kumpul dengan anak-anak saya, itu jadi waktunya tengah malam, jadi saya baru bisa tidur. Kurang sekali, Bu, waktunya itu. Iya. Baik. Ini kemudian Bu Ida untuk
kira-kira Bu Ida ini untuk mengatasi istilahnya schedule tadi ya, kegiatannya biar bisa semua kegiatan ini bisa dilakukan Bu Ida ini kira-kira Bu Ida rencananya bagaimana ke depannya? Kira-kira gini Bu ya. Biasanya kalau tugas CGP itu kan ada waktu kosong di sekolah saya. Ada waktu kosong itu saya gunakan untuk mengerjakan nyicil lah, Bu, nyicil tugas-tugas CGP. Tapi itu akhir-akhir ini kan tugas saya bertambah, Bu. Karena guru PJOK, guru olahraga di tempat kami itu purna. Jadi untuk menyikapi kekosongan itu, mau tidak mau guru kelasnya itu jadi guru PJOK juga, termasuk saya juga. Oh ya. Jadi jadi untuk paginya saya sudah tidak ada waktu untuk mengerjakan karena itu. Akhirnya ya saya kerjakan malam. Karena saya kan keteteran waktu, Bu. Akhirnya ya saya dengan terpaksa saya melepas dulu tugas dinia saya yang sore hari itu, Bu. Jadi Iya. waktu siang saya gunakan untuk itu. Iya, Itu. bukan main ini Bu Ida ini mobilitasnya tinggi. Baik, Bu Ida, kira-kira siapa yang bisa bantu Bu Ida mengatasi masalah tadi kekurangan waktu untuk biar bisa mengerjakan tugas satu yang lainnya? Kira-kira siapa ya? Nah, yang ini saya juga merepotkan banyak orang ini, Bu. Jadi malu saya. Untuk anak-anak di rumah ini sudah saya pasrahkan ke suami, Bu. Suami ada mbahnya juga sementara di rumah saya. Jadi ada suami saya kalau malam gini bantu ngelonin anak-anak saya. Iya, 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 ya sudah. Ya, Gitu. jadi alhamdulillah ya masih bisa teratasi. Ya. Baik, kira-kira Bu Ida ingin hasil apa yang didapatkan dari percakapan coaching malam ini? Gini Bu, jadi dari percakapan dengan Bu Vira ini saya sudah yakin dengan pilihan saya, Bu ya. Yang pertama, saya tetap fokus di pagi hari dengan tujuan utama saya, tugas utama saya. Yang kedua, saya cuti dulu dari dinia pada siang sampai sore hari itu untuk mengerjakan tugas-tugas CGP saya sampai CGP ini selesai. Kemudian seumpama ini kalau CGP-nya pendidikannya sampai malam hari, ya terpaksa tugasnya ngomong anak-anak ini saya serahkan pada suami saya itu, Bu. Jadi biar saya bisa membagi waktu untuk diri saya sendiri. Gitu, Bu Vira. Ya, baik. Baik. Kemudian untuk tugas-tugas tadi, kira-kira itu Bu Ida itu selain berarti apa mulai mengerjakannya kapan ya? Waktu yang ideal bagi Bu Ida untuk menyelesaikan tugas-tugas tadi tanpa mengganggu tugas yang lainnya? Tugas CGP. Ya, siang hari itu, Bu. Saya ada waktu siang hari karena anak-anak istirahat ya. Jadi waktunya tenang. Kemudian kalau sore mereka berangkat ngaji, jadi ya itu Bu, sudah sangat ideal sekali. Jadi pikiran saya juga bisa fokus untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Baik. Berarti ini sudah berjalan rutinitasnya sudah bisa teratasi ya, Bu Ida ya? Sepertinya begitu, Bu. Baik. Baik, Bu Ida, senang sekali Bu Ida bisa berbincang-bincang dengan Bu Ida. Saya jadi lebih tahu, mengenal juga lebih dekat dengan Bu Ida. Baik, Bu Ida, terima Sama-sama, Bu. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Tetap warahmatullahi wabarakatuh. semangat. Terima kasih, Bu. Baik, sudah selesai, Bu. Oke, ini saya akan Ya, sudah selesai, Pak Malik. memberikan catatan-catatan pada pengamatan hasil coaching tadi. Nah, ini sebelumnya saya itu dulu, Bu ya. Saya kasih apresiasi ya untuk
coach ya Bu Vira karena sudah bagus ya, sudah memberikan motivasi. Yang kedua juga sudah presence ya, memberikan perhatian penuh. Kemudian juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian untuk catatan lain dari saya, yaitu itu Bu. Tadi penggunaan kata-kata baik itu terlalu banyak. Ya mungkin misalkan habis bertanya itu kadang-kadang ada baik gitu. Itu kadang-kadang ya namanya tidak sadar ya. Tapi mungkin nanti bisa dikurangi ketika pada kegiatan coaching selanjutnya. Untuk tahapan-tahapan Tirta sudah terlampaui, sudah terlaksana semua, sudah bagus semua. Kemudian juga ada itu mendengarkan yang baik ya, sehingga tidak sampai kita sebagai coach itu terpancing untuk memberikan solusi. Jadi saya tadi lihat Bu Vira sudah sangat baik menggiring dari yang sederhana-sederhana dulu sampai pada coach itu sudah bisa menemukan solusinya. Ini harus saya apresiasi, bagus sekali. Kemudian Terima ini kasih. untuk pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira kalau Ibu disuruh menilai diri sendiri itu, kira-kira Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan sesuai dengan yang Ibu rencanakan atau belum? Iya. Kalau alurnya sudah pas sesuai dengan yang saya rencanakan, mungkin hanya karena temanya itu pertanyaannya masih istilahnya pembahasannya baru ya. Itu yang saya harus menyesuaikan seperti itu. Tapi untuk alur-alurnya sudah saya rencanakan sama persis dengan alur Tirta. Oke, baik Bu Vira, itu saja untuk catatan dan pengamatan yang sudah saya lakukan. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Itu aja Bu ya, saya tutup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama wabarakatuh. Bu Vira, Bu Ida, oke, semangat ya. Terima kasih Pak Baik. Malik. Ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Malik? Baik Bu Ida, gimana Bu Ida kabarnya? Alhamdulillah. Baik juga Pak Malik. Ini Pak Malik dalam sesi coaching kali ini Pak Malik bertindak sebagai coach ya. Ya. Baik, ini Pak Malik, ini ada beberapa pertanyaan sebelum Pak Malik melakukan coaching. Apakah Pak Malik sudah siap? Insya Allah siap. Oke, ini pertanyaan pertama Pak Malik. Jadi sebelum coaching dilakukan, Pak Malik ini ada persiapan apa nih untuk coachingnya Pak Malik? Yang saya lakukan, yang pertama saya memahami alur Tirta. Yang kedua juga saya memahami juga tentang paradigma dari coaching, mulai dari harus present, harus mendengarkan yang baik, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu juga saya pelajari. Ya, dari 3 kompetensi inti ininya ya Pak Malik, dari secara aktif, pertanyaan berbobot, kira-kira apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Malik dalam sesi coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot, ya, sehingga bisa menggiring coach untuk menemukan solusinya dan semakin nyaman, tidak ada gap.
Ya, ini kalau boleh tanya nih Pak Malik, apa Ya, Bu. Boleh, Bu. kompetensi inti? Ya, kompetensi inti yang mana ini yang secara spesifik ingin saya observasi dari Pak Malik ini? Kalau yang menurut saya yang ingin diobservasi itu, Bu, tentang kemampuan bertanya yang berbobot. Ya, nanti saya akan melakukan itu untuk Pak Malik. Terus Baik, Bu. kemudian apa kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya, harapannya nanti agar Koci itu menjadi lebih tenang, lebih bersemangat. Yang kedua juga dia bisa menemukan solusinya secara sendiri, sehingga dia bisa berubah menjadi lebih baik setelah coaching ini. Oke Pak Malik, saya sudah menangkap maksud coaching malam ini. Silakan Pak Malik lanjutkan dengan Bu Fira. Saya akan mengobservasi Pak Malik mulai dari sekarang. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum, Bu Fira. Waalaikumsalam, Pak Malik. Gimana kabarnya, Bu? Ini sudah semingguan kita tidak ketemu. Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya. Anak sehat, Bu ya? Alhamdulillah, Keluarga sehat juga semua. sehat, Bu ya? Iya, Oke. Nah, ini rencananya mau ngobrol apa, Bu, kita malam ini? iya. Ini, Dik Malik, saya mulai di titik jenuh, mulai apa ya, dari tugas-tugas CGP ini, saya mulai merasa ada agak kejenuhan gitu loh. Itu yang Oh iya, ingin saya sampaikan. oke. Nah, kira-kira di akhir coaching ini nanti Bu Fira pengennya seperti apa? Baik, saya ingin tuh kembali seperti dulu, itu lebih bersemangat dalam mengikuti pelatihan. Ya, tetap saya mengikuti, cuman saya mulai mengalami kejenuhan itu loh, Dik Malik. Jadi inginnya Oke. kembali bersemangat dan enjoy seperti itu, Dik Oke, Malik. ini sudah saya tangkap ya maksudnya ya. Nah, ini kayaknya perlu dilemesin, Bu. Kayaknya kok tegang sekali nih, lemesin dulu. Baik, jadi kira-kira menurut Bu Fira, kenapa kok bisa tidak semangat lagi itu kira-kira? Coba kita cari ini masalahnya di mana? Kenapa kok nggak semangat? Ya, eh, akhir-akhir ini saya mulai merasa tidak apa ya. Ya saya tetap mengerjakan tugas, tapi istilahnya speednya itu sudah mulai lambat dibandingkan dengan teman-teman saya rekan CGP yang lainnya itu. Saya melihat ketika membuka di LMS itu speed mereka dalam semangat mengumpulkan tugas itu speednya itu lebih lah daripada saya. Seperti itu, Dik Malik. Oke, sudah saya tangkap Ya. ini. Nah, kira-kira yang membuat lambat itu apa, Bu? Yang membuat Bu Fira jadi lambat. Padahal dulu kan Bu Fira yang saya kenal itu cepat itu, tepat waktu lah. Nah, sekarang apa yang membuat jadi lambat itu? Ya, eh ini karena kadang-kadang saya benturan dengan istilahnya apa ya, tidak fokus gitu. Saya kurang fokus melakukan apapun. Jadi saya itu tipe orang yang tidak bisa multitasking seperti Dik Malik mungkin. Kalau satu itu yang dikerjakan ya itu aja yang dihadapi sampai selesai. Nggak bisa saya istilahnya orang itu mengerjakan ini sambil itu nggak bisa. Jadinya ketika ada tugas lain ya ini agak keteteran itu seperti itu, Dik Oke, Malik. ini berarti itu ya, masalah pada hilang fokus ya. Artinya Hmm. eh,
belum bisa fokus kepada satu hal atau dua hal. Nah, kira-kira dari kejadian tadi itu yang bikin jadinya lambat itu, kira-kira bagaimana, Bu, caranya untuk biar nanti bisa seperti kemarin lagi? Caranya Bu Fira seperti apa? Baik, mungkin kadang-kadang saya itu eh, merasa ada kurang mampu gitu ya dalam hal eh, apa ya analisis masalah gitu. Saya itu kurang seperti teman-teman itu dalam peka kalau dalam hal analisis masalah. Seperti Dek Malik ini, saya kurang dalam hal itu. Maka ini saya ingin belajar dari situ, mencoba setiap ada masalah atau hambatan itu, saya harus bisa melihat ini kalau seperti ini apa yang harus saya lakukan. Nah, seperti itu Dek Malik. Istilahnya saya itu apa ya, merenung sendiri, apa Merenung itu. kontemplasi lah, merenung Betul. sendiri. Iya, seperti Jangan itu. lupa dipetakan, Bu, dicatat satu-satu itu. Iya, Dek Hasil Malik. renungannya jangan lupa dicatat. Iya, nanti. Oke, Bu. Jadi Iya, kehilangan fokusnya itu. Nah, ini bagaimana cara Ibu biar tidak ke distrak? Maksudnya gini, misalkan Ibu sebenarnya pengen ngerjakan tugas guru penggerak, tapi kadang-kadang keganggu sama tugas-tugas yang lain. Nah, itu kira-kira cara Ibu bagaimana biar bisa tetap fokus? baik. Saya mencoba membuat schedule sederhana. Jadi itu harus, semua kegiatan itu penting. Jadi saya harus mengerjakannya. Tapi ada yang urgent. Urgent itu berarti saya harus tergesa-gesa dalam mengerjakannya, harus mengutamakan lah. Itu di bagian yang paling atas sendiri. Itu saya buat schedule seperti itu. Yang lainnya masih bisa lah dikerjakan setelah yang urgent itu. Jadi sama-sama penting, tapi ada yang lebih urgent. Seperti itu, Dek Malik. Iya, iya. Kemudian untuk kita bikin rencana aksi ya. Rencana aksi dari Bu Fira ini biar nanti jadinya Bu Fira jadi semangat lagi ya. Gimana kira-kira rencana aksi dari Bu Fira biar bisa kembali lagi seperti dulu awal-awal. Iya, kadang-kadang itu saya belajar dari yang teman-teman, mereka bisa semangat, juga bisa membagi waktu dengan baik. Itu yang saya pelajari. Kemudian sama-sama sibuk, tapi tetap bisa on time mengerjakan tugas-tugas di LMS itu. Saya tuh pengen, kadang-kadang kemarin itu kayak saya tuh getun gitu, ketinggalan apa nyesel gitu. Teman-teman sudah rame di LMS saling komen, saya kok baru buka. Kayak itu, kayak apa ya? Kayak itu saya sudah ketinggalan jauh, jadi semakin apa? Dik Malik perasaannya itu, waduh ini saya harus semakin mengejar ketinggalan saya seperti itu, Dik Malik. Harus lebih ini speednya ini, Speednya speednya ya, saya Bu. percepat ini biar. Iya betul. Nah, kira-kira itu Bu, siapa Bu orang yang bisa membantu Ibu untuk bisa nanti itu melaksanakan rencana aksinya ini? Kira-kira siapa Bu orang yang bisa bantu itu? Ya, pada dasarnya semua teman ini ketika mulai tugas kelompok kolaborasi itu semua saling membantu ya, Dik Malik ya. Tapi ini yang paling sering bantu saya ya ini Dik Malik ini. Alhamdulillah, eh, istilahnya saya mungkin kurang dalam hal misalnya teknologi ya. Nih Dik Malik sering ngasih solusi seperti itu. Ya, Iya Bu, saling membantu lah Bu. ada lah teman ya seperti itu. Iya, ternyata itu Baik, kita ini nggak bisa sendiri kalau nggak kerja tim. kerja tim ya Bu. Yang saya analisis seperti itu. Iya, dan Baik Bu, ini hasilnya kerja tim itu lebih ya waktunya bagus. sudah semakin jalan ya ini waktunya
singkat sekali ya. Kemudian kira-kira ini di titik ini Iya. dari hasil percakapan atau ngobrol kita malam ini, Bu Vira gimana ini? Sudah dapat apa sekarang perasaannya? Iya. Perasaan saya senang, Dik Malik. Ternyata itu ya mungkin tidak hanya saya saja yang mengalami fase ini, mungkin teman-teman saya juga. Tapi saya akan berusaha ini lagi kembali lagi kayak rel gitu sudah melenceng, saya akan kembali ke rel utama lagi. Seperti itu. Beneran loh ya Dan Bu ya? saya akan Tak, lebih baik lagi. tak tagih nanti. Iya, semoga. Iya, tak tagih ya Bu ya. Iya, Jadi siap. mulai pertemuan ini berarti Bu Vira sudah Siap ini. janji. Sudah janji Iya, akan berubah semangat lagi. Oke. Oke Bu, iya, kira-kira janji. malam ini Ini cukup siapa dulu jangan ya. ini? Iya, iya, iya. Oke, cukup Baik. dulu kita Baik, akhiri. iya. Makasih Bu Vira. Terima kasih. Oke, Iya. saya akhiri ya. Assalamualaikum Sama-sama Pak Malik. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik Pak Malik. Selamat Ya, Bu sudah Ida. selesai coachingnya. Ini saya sudah mengobservasi, ya saya sudah mengobservasi hasil coaching Pak Malik bersama Bu Vira tadi. Ini ada beberapa pertanyaan lagi untuk Pak Malik. Sudah siap ya? Iya Bu, silakan Bu. Nah, Pak Malik, dari coaching yang panjenengan lakukan tadi, kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Malik terhadap coachingnya? Yang saya lakukan ya, yang pertama saya menyapa, kemudian menanyakan kabar, kemudian juga saya mencoba kedekatan ya, minimal menanyakan gimana kabar anak ya, dan seterusnya. Kemudian baru setelah ada pendekatan seperti itu, setelah merasa nyaman, nah baru saya melakukan coaching, mulai dari alur tirta, ya identifikasi ya, dan seterusnya sampai pada tanggung jawab. Jadi saya lakukan semuanya, Bu, sudah Bu, menurut saya. Ya, baik Pak Malik. Ini saya akan menyampaikan beberapa catatan, terutama Pak Malik tadi kan ingin secara spesifik diobservasi pada bagian pertanyaan berbobot ya. Jadi Iya, Bu. pertanyaan berbobotnya Pak Malik ini tadi sudah sangat bagus menurut saya. Kemudian untuk kompetensi inti yang lain itu sudah terpenuhi, dari kehadiran penuh atau presence-nya Pak Malik ini sudah sangat bagus, juga Pak Malik mendengarkan secara aktif. Jadi ada hal lain malahan yang saya observasi tadi, yaitu antara Pak Malik dan Bu Fira itu memang ada kedekatan secara emosional sehingga terbentuk rasa kekeluargaan itu dari antara coach dan coachingnya. Nah, untuk tahapan alurnya coaching ini seperti alur tirta, ini sudah terpenuhi semua menurut saya. Dan terakhir ini Pak Malik, ada pertanyaan satu lagi. Seumpama ini Pak Malik mendapatkan kesempatan untuk coaching lagi ya, atau Bu Vira lagi nih nantinya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Malik? Tidak tahu ini kompetensi atau tidak. Saya sebenarnya tuh pengen pakai bahasa yang tidak formal. Tapi kok nggak bisa ya, karena mungkin kita orang Jawa. Soalnya saya kemarin lihat di video yang ditampilkan LMS itu kan kayak ngalir sekali ya. Mungkin mereka orang Jakarta, orang orang yang ya ngomongnya enak. Mungkin kita sebenarnya kalau pakai bahasa Jawa gitu, enggak tahu, mungkin Pak Seno enggak boleh. Iya, Pakai bahasa Jawa mungkin coaching kita lebih itu enak. akan lebih mengena sebenarnya loh ya. Kendalanya gitu. Ya saya akan mengasah kemampuan Iya, menggunakan bahasa Indonesia yang itu, yang enggak formal. Soalnya kita kan orang Jawa, sehingga kalau kita, saya punya teman Jakarta, kalau saya ngomong itu mesti gitu. Kamu kalau ngomong kok sesuai EYD gitu. Misalkan kan kita ngomong itu mesti
ada subjek, predikat, objek. Padahal kalau orang Jakarta gitu ya ngawur gitu ya ngomongnya. Tapi ya itu malah bagus karena kan coaching itu kan menganggap sebagai mitra gitu, tidak boleh formal. Nanti kalau formal itu jadinya itu Ya, kurang bagus. Saya ingin mengasah itu, Bu, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak formal, yang nyantai. Saya tadi kaku banget ngomongnya. tidak. Itu menurut saya tidak apa-apa Pak Malik ya. Kita sesuai saja. Kita orang Jawa, jadi pakai bahasa Indonesia yang medok juga tidak apa-apa. Ya, itu saja Pak Malik ya. Inilah Terima kita. kasih Bu Fira juga atas Sama-sama, pertemuan kali Bu ini. Ida. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk orang banyak ya. Amin. Amin, amin, Amin. Bu. Makasih Ya. Bu Ida waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.